Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfatun Naimah, NIM saya U2019-1131. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu tugas dari mata kuliah ilmu tajwid. Di sini saya akan membaca beberapa ayat, kemudian akan membahas hukum-hukum ilmu tajwidnya. Nah, di sini saya sudah menulis beberapa ayatnya. Yang pertama yaitu surat Yusuf ayat 11, yang kedua surat Al-An'am ayat 7, yang ketiga surat Asy-Syu'ara ayat 63, dan yang keempat ada surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama yaitu surat Yusuf ayat 11, saya mau baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Yang pertama di sini ada lafadz wa qalu ya abana. Nah, di sini ada huruf mad yaitu alif mati, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, kemudian huruf mad alif ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Di situ disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Panjangnya mad tabi'i itu 2 harokat. Kemudian ada juga huruf mad wawu di sini. Nah, huruf mad wawu mati, sebelumnya berharokat dhammah, kemudian setelah huruf mad ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini juga disebut dengan mad tabi'i juga. Kemudian nah ini ya abana, ini sebenarnya tulisannya itu seperti ini, abana. Nah, di sini ada huruf mad juga bertemu dengan hamzah yang tidak berkumpul dalam satu kalimat, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya 5-6 harokat. Kemudian di sini ada mad tabi'i juga. Kemudian ini mad tabi'i juga. Ini mad tabi'i juga. Ini juga. Kemudian nah di sini ada bacaan yang nyeleneh, ini disebut dengan ismam. Bacaan ismam. Ismam. Ismam itu apa? Ismam ialah yaitu menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Cara bacanya seperti ini, sebentar ya. Cara bacanya ismam yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, jadi menampakkan dhammah dengan cukup dengan isyarah bibir. Jadi cukup dengan isyarah saja, tidak usah dijelaskan. Jadi cukup dengan isyarah saja. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mad tabi'i juga. Ini ada mad tabi'i juga. Terus di sini ada mana? Ini ada gunnah, nun bertasydid, itu gunnah. Gunnah ialah nun yang bertasydid, dan cara bacanya gunnah itu dengung. Ya, memasukkan suara huruf ke dalam rongga hidung.
panjangnya gunnah yaitu inna 2 harokat. Kemudian ini mad tabi'i juga. Ini mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh itu adalah hak domir yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah. Nah, selain hamzah. Ini bacaannya yaitu 2 harokat. Kemudian ada di sini mad tabi'i juga. Ini mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu apa? Mad arid lisukun ialah apabila ada mad tabi'i sebelum huruf yang diwakofkan. Nah, berapa panjangnya mad arid lisukun ini? Panjangnya yaitu 2-6 harokat, tapi yang lebih utama 6 harokat. Kemudian ayat yang kedua yaitu dari surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Nah, yang pertama yaitu ada lafadz walau. Nah, di sini len. Kenapa disebut len? Karena ada huruf mad tabi'i karena ada huruf huruf len. Huruf len itu ada 2. Huruf len itu ada waw sama ya. Nah, sebelumnya huruf len itu biasanya ada harokat fathah. Nah, ini len. Ini bacaan len. Kemudian walau nazzalna ini mad tabi'i. Alaikana ini len juga. Kenapa? Karena ada ya sukun sebelum ya berharokat fathah. Kemudian ini mad tabi'i juga. Ini ikhfa. Ini ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Karena ada tanwin bertemu dengan fa. Huruf hijaiyah fa. Ini berdengung juga. Kemudian ini mad tabi'i. Kemudian ini tarkik. Kenapa disebut tarkik? Karena ada ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian ada mad tabi'i juga ini. Kemudian ini mad tabi'i juga. Bukan mad tabi'i ini. Oh iya mad tabi'i. Iya mad tabi'i. Kemudian ini len. Ini mad tabi'i. Ini ikhfa syafawi. Idhar syafawi. Idhar syafawi itu apa? Ketika mim bertemu dengan lam. Bacaannya idhar syafawi itu bagaimana? Yaitu menjelaskan bacaan mim matinya. Tidak boleh dibaca biaidihim, tidak boleh dibaca seperti itu, tapi dibaca biaidihim laqo. Jelaskan mim matinya. Kemudian ini mad tabi'i. Kemudian ini ilhar komariah. Ya, kemudian ini mad tabi'i juga. Ini sama ini. Nah, ini ada huruf mad wawu. Kemudian bertemu dengan hamzah yang tidak berkumpul dalam satu kalimat. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil.
Kemudian ini ada ilhar. Ilhar itu jelas in hadza. Tidak boleh dibaca in hadza. Nah, menjelaskan bacaan nunnya. Kemudian ini majais munfasil juga. Ini matobi'i. Kemudian di sini ada tafkhim, yaitu ada ro yang berharokat dhammah. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan sihrum mubin, bertemu dengan huruf mim. Ini bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu bagaimana? Yaitu bertemunya nun mati atau tanwin dengan nun, mim, wawu, dan ya. Bacaannya yaitu sama dengan gunnah tadi, berdengung juga. Kemudian di sini ada mad arid lisukun, yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan, bacaannya 2 sampai 6 harokat, yang lebih utama yaitu 6 harokat. Kemudian ayat yang selanjutnya dari surat Asy-Syu'ara ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان فرق كالطود العظيم. Nah, di sini ada ini ada apa? Len. Ini lain juga. Ini mat jaiz munfasil. Ini mat tabi'i. Nah, ini mat jaiz munfasil juga. Kemudian ini idgham mutajanisen, yaitu dua huruf yang bertemunya dua huruf yang sama dalam makhraj dan sifatnya. Itu disebut dengan idgham mutajanisen. Ini mat tabi'i. Selanjutnya yaitu di sini ada ilhar qamariyah. Nah, kemudian di sini ada waqaf. Ini namanya waqaf tam. Waqaf tam ialah berhenti pada kata yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan kata setelahnya atau kalimat yang setelahnya. Jadi ini wajib berhenti. Ini namanya waqaf tam. Kemudian di sini ada ikhfa, bertemunya nun mati dengan huruf fa, huruf hijaiyah fa. Kemudian ini mat tabi'i. Nah, ini tarkik. Ro mati dan sebelumnya terdapat harokat huruf yang berharokat kasroh. Ini firqing katau, ini ikhfa, tanwin bertemu kaf. Terus ini len. Terus ini ilhar qamariyah. Ini mat arid lisukun seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ayat selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, di sini ada lafadz wa qadha. Nah, ini mat tabi'i. Alla ta'budu, ini mat tabi'i juga. Ini mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz munfasil.
ini mat tabi'i, kemudian ini mat tabi'i, ini ilhar qamariyah, terus ini len, ini mat tabi'i, dan ini mat iwad. Mat iwad itu yaitu lafadz yang bertemu dengan alif fathatain yang bertemu dengan alif dan wakof. Gampangnya itu hamzah yang berharokat tanwin fathah gitu, dan di sini wakof. Panjangnya mat iwad ini 2 harokat. Kemudian ini gunnah, kemudian ini kolkola, tapi kolkolanya kolkola sughra, jadinya tidak usah terlalu mantul. Kalau kolkola itu ada 2, kolkola sughra, kolkola kubro. Kalau kolkola sughra itu ada di tengah-tengah kalimat. Kalau kolkola kubro itu ada di akhir kalimat. Ya, ada di akhir kalimat. Ada di akhir kalimat yang bertemu dengan wakof, pokoknya gitu dah. Terus ini tasdid gunnah, terus ini ikhfa, ini ilhar qamariyah lagi, ini majais munfasil, ini len, ini mat tabi'i, ini mat tabi'i lagi, ini mat tabi'i lagi, ini idgham mutajanisen, bertemunya 2 huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya. Terus ini majais munfasil, ini idgham bi gunnah, yaitu bertemunya tanwin dengan wawu. Terus ini mat, ini ilhar, bertemunya nun mati dengan ha. Terus ini tafkhim, kenapa? Karena ro sukun dan sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah. Terus ini mat tabi'i, ini idgham mutajanisen, ini mat tabi'i lagi, ini len lagi, terus ini ikhfa, ini mat tabi'i, terus ini mat iwad. Nah, selesai deh. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, itu semua kekurangan dari saya sebagai manusia biasa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.